Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pelajaran praktikum perusahaan dagang yang dibawakan oleh Bu Melda. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa belajar secara daring, sehingga Ibu berharap pada anak-anak Ibu kelas 11 akuntansi tetap semangat dan termotivasi untuk tetap belajar, sehingga tidak ketinggalan materi dan pelajaran walaupun kita tidak bertatap muka. Oke, pada pagi hari ini materi kita adalah tentang jurnal khusus. Jadi, jurnal khusus itu adalah materi yang pertama untuk mengerjakan praktikum perusahaan dagang. Jadi, jurnal khusus itu adalah bedanya dengan jurnal umum yang kalian pelajari di perusahaan jasa. Karena jurnal khusus ini ada untuk mengelompokkan transaksi-transaksi yang sudah lebih banyak. Kalau jurnal umum itu mungkin hanya transaksinya hanya membeli, menjual, membeli, menjual, ya kan? Kalau di jurnal khusus ini atau transaksi perusahaan dagang ini, maka dia lebih banyak. Ada yang tunai, ada yang non tunai, kredit atau pembayaran. Baik retur. Retur itu apa? Retur itu adalah pengembalian barang. Dicatat ya nak, yang Ibu jelaskan ini. Yang belum masuk ke dalam catatan yang Ibu berikan, yang Ibu kasih ini, tolong dicatat ya. Yang pertama, jurnal khusus itu ada 5. Jurnal penerimaan, jurnal pengeluaran, jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan jurnal umum. Jurnal pertama yaitu jurnal penerimaan kas atau biasa disebut dengan cash receipt journal. Jurnal penerimaan kas ini yaitu yang berhubungan dengan uang secara tunai dan non tunai. Ayo kita bahas lagi, kita lihat di dalam jurnal penerimaan kas juga terdapat beberapa transaksi khusus. Yang pertama, penjualan tunai. Jadi kalau jual tunai itu kan kita langsung dapat uangnya. Masukkanlah ke dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian penerimaan pelunasan piutang. Kemudian pengembalian atau retur pembelian secara tunai. Keempat, penerimaan pendapatan. Jadi kok jurnal penerimaan kas ini yaitu penjualan secara tunai. Ya, penjualannya tunai, kemudian penerimaan pelunasan piutang dan penerimaan pendapatan. Jurnalnya seperti ini. Minggu depan kita akan bahas bagaimana cara mengisinya. Ya, di sini ada debit, ada kredit, ada kas, ada potongan penjualan, ada piutang dagang, ada penjualan, ada serba-serbi. Kemudian masuk ke jurnal pengeluaran kas. Ya, yang kedua atau biasa saya sebut dengan cash payment journal. Yaitu jurnal khusus untuk mencatat yaitu pengeluaran atau pembelian secara tunai. Lihat, kalau jurnal pengeluaran kas ini pembayaran atau pelunasan utang, pembelian secara tunai, membayar beban-beban, ya, atau pengambilan uang pribadi oleh anggota perusahaan atau biasa kita sebut dengan prepay, ya. Lanjut ke jurnal pengeluaran kas. Di sini ada perkiraannya. Di debit ada utang dagang, ada pembelian, ada serba-serbi, ada kreditnya, ada kas dan potongan pembelian. Kemudian lanjut ke jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini ingat, jurnal pembelian dan jurnal penjualan ini ada 2. Jadi pembelian secara kredit dan penjualan secara kredit. Kalau pembelian secara tunai masuk ke jurnal pengeluaran kas karena kita beli langsung mengeluarkan uang secara tunai. Kalau yang kedua, jurnal penjualan yaitu penjualan secara kredit. Nah, ini langsung dicatat ke jurnal penjualan. Bu, kalau penjualan tunai bagaimana, Bu? Masuk ke jurnal penerimaan kas. Jadi diulang-ulang video Ibu ini jadi mengerti. Kalau jurnal umum itu hanya untuk mencatat retur. Ini jurnal penjualan. Dicatat untuk penjualan barang dagang secara kredit. Jadi ada 5 ya, 5 jurnal ya. Ada jurnal penerimaan kas untuk mencatat penjualan secara tunai, untuk pembayaran utang. Kalau pembayaran utang
masuk ke penerimaan kas. Kemudian yang kedua, jurnal pengeluaran kas, pembelian secara tunai, bayar gaji, bayar utang, disitulah jurnal pengeluaran kas. Masuk ke jurnal penjualan. Penjualan itu secara kredit. Ingat, contohnya nanti ibu akan kasih di minggu selanjutnya, ini kalian pahami. Contohnya dijual secara kredit kepada PT si A. Berarti kalau udah katanya kredit, masuklah dia ke jurnal penjualan. Pembelian barang dagang sekitar gula, contohnya gula 50 kilo secara kredit. Berarti masuk kemana dia? Masuk ke jurnal pembelian. Pembelian secara tunai sepeda motor. Secara tunai ya, pembelian sepeda motor secara tunai 2 unit. Berarti dia kalau secara tunai pembelian sepeda motor masuk ke jurnal pengeluaran kas. Dari materi yang ibu berikan ini, walaupun singkat dan padat, ibu berharap kalian sudah dapat membedakan 5 jurnal tadi. Penerimaan, penjualan, pengeluaran, pembelian, dan jurnal umum. Baiklah, kalaupun ada yang kurang mengerti, ibu berharap bisa kalian WA ke Bu Melda secara pribadi. Oke kelas, pada pagi hari ini ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bye bye kelas.